akan mengenal asas pengajaran tentang Roh Kudus. Perlu kita ketahui bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus kenapa disebut pribadi? Karena memang Roh Kudus memiliki sifat pribadi. Memiliki pikiran, memiliki perasaan, dan memiliki kehendak. Makanya disebut pribadi. Juga Roh Kudus ditunjuk dengan kata ganti orang. Itu Yohanes 14 ayat 15 sampai 16 dan 26 ayat 16. Ayat 7 sampai 14 di Injil Yohanes. Lalu juga Roh Kudus dinyatakan dengan sebutan pribadi. Ya, sebutan pribadi. Seperti sebagai penolong Yohanes 14 ayat 16, juga sebagai penghibur Yohanes 14 ayat 26. Lalu kita perlu ketahui juga bahwa Roh Kudus mengerjakan tindakan-tindakan pribadi. Ya, Roh Kudus bekerja. 1 Korintus 12 ayat 11. Roh Kudus juga menyelidiki. 1 Korintus 2 ayat 10. Roh Kudus berbicara. Kisah Rasul 13 ayat 2. Juga Roh Kudus bersaksi. Yohanes pasal 15 ayat 26. 1 Yohanes 5 ayat 6. Juga Roh Kudus yang mengajar. Roh Kudus mengarahkan. Ya, Roh Kudus mengajar. Yohanes 14 ayat 6. Roh Kudus juga mengarahkan. Nehemia pasalnya yang ke-9 ayat 20. Lalu Roh Kudus juga ia menegur. Roh Kudus berdoa syafaat. Roh Kudus juga memimpin. Roh Kudus juga melahirkan kembali, membuat manusia baru. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menginsafkan, menyadarkan manusia akan dosa. Yohanes 16 ayat 8. Roh Kudus juga memberikan karunia rohani. Selanjutnya, Roh Kudus memiliki perasaan pribadi. Ya, Roh Kudus memiliki perasaan pribadi. Roh Kudus merasa didukakan jika kita mendukakan. Efesus pasal 4 ayat 30. Roh Kudus merasa dihina ketika kita menghinanya. Ibrani pasal 11 9. Roh Kudus juga merasa didustai. Kisah Rasul 5 ayat 3. Juga Roh Kudus merasa dihujat. Roh Kudus merasa ditolak. Roh Kudus merasa dicobai. Roh Kudus merasa marah. Roh Kudus merasa dipadamkan. Jadi Roh Kudus adalah pribadi. Selanjutnya adalah Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ia memiliki semua kualitas dan karakteristik dari Bapa dan Anak. Karena dia adalah Allah. Itu Matius 28 ayat 19, 2 Korintus 13 ayat 13. Kita akan melihat bagaimana bukti Alkitab tentang kealahan Roh Kudus. Jadi kita akan melihat bukti dari Alkitab mengenai bukti Alkitab tentang kealahan Roh Kudus. 1. Roh Kudus kekal. Ibrani 9 ayat 14. 2. Roh Kudus maha hadir. Ayub 23 ayat 4, Zakaria 4 ayat 6. 3. Roh Kudus maha kuasa. Ayub 33 ayat 4, Zakaria 4 ayat 6. 4. Roh Kudus adalah maha tahu. Roh Kudus maha tahu. Ayub 3, 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Yang kelima, Roh Kudus maha suci. Roh Kudus maha suci. Roma 1 ayat 4, Efesus 4 ayat 30, 1 Petrus 1 ayat 2. Yang keenam adalah Roh Kudus pencipta. Kejadian 1 ayat 2. Selanjutnya adalah gelar Roh Kudus, ya, gelar Roh Kudus. Salah satu karakteristik utama dari setiap pribadi bahwa ia memiliki nama atau gelar. Nama dan gelar Roh Kudus mengungkapkan karakter, sifat, dan kualitasnya. Roh Kudus adalah roh. Yohanes 3 ayat 6 sampai 8. Roh Kudus adalah disebut roh yang kudus. Yesaya 63 ayat 11, Lukas 11 ayat 13. Lalu dikatakan juga Roh Kudus adalah roh Allah. Roh Allah. Kejadian 1 ayat 2, 1 Korintus 3 ayat 16. Lalu dikatakan juga Roh Kudus adalah roh Tuhan Allah. Yesaya 61 ayat 1, Roh Kudus adalah roh Tuhan. Yesaya 63 ayat 14. Lalu dikatakan juga Roh Kudus adalah roh yang hidup. Roh yang hidup.
2 Korintus 3 ayat 3, dikatakan juga Roh Kudus adalah roh Bapa, Matius 16 ayat 17. Lalu dikatakan juga Roh Kudus adalah roh Yesus, Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Juga dikatakan Roh Kudus adalah Roh Kudus Allah, Efesus 4 ayat 30. Dikatakan juga selanjutnya Roh Kudus adalah Roh Kristus. Dikatakan juga Roh Kudus adalah Roh Yesus Kristus, Filipi 1 ayat 19. Roh Kudus adalah roh anaknya, Galatia 4 ayat 6. Roh Kudus adalah roh hikmat dan roh wahyu. Roh hikmat dan wahyu. Lalu dikatakan lagi bahwa Roh Kudus adalah roh yang kekal, roh yang kekal, roh yang mengadili, roh kehidupan, roh kemuliaan, roh yang baik, roh adopsi. Itu Roma 5 ayat 15. Lalu kita masuk kepada lambang-lambang Roh Kudus. Lambang-lambang Roh Kudus. Roh Kudus dilambangkan sebagai api. Keluaran 19 ayat 18. Roh Kudus digambar atau dilambangkan sebagai air. Yohanes 7 ayat 38, 39. Roh Kudus diberikan lambang angin. Kejadian 2 ayat 7. Roh Kudus dilambangkan sebagai minyak. Lukas 4 ayat 18. Roh Kudus dilambangkan sebagai burung merpati. Matius 3 ayat 16. Roh Kudus dilambangkan sebagai materai. Lalu yang selanjutnya adalah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama ialah Roh Kudus berperan dalam menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 2 ayat 26 ayat 13. Roh Kudus aktif dalam menciptakan manusia dan binatang. Ayat 27 ayat 3, ayat 33 ayat 4. Mazmur 104 ayat 30. Lalu selanjutnya Roh Kudus berperan dalam pewahyuan dan pengilhaman. Roh Kudus berperan dalam kehidupan manusia. Kejadian 41 ayat 38. Roh Kudus berkuasa atas orang-orang tertentu. Bilangan 42 ayat 2. Lalu Roh Kudus memenuhi Besalel. Keluaran 31 ayat 3. Pekerjaan Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Roh Kudus dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ia dikandung oleh Roh Kudus. Matius 1 ayat 18 sampai 20. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 34. Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Matius 4 ayat 1. Yesus diberi oleh Roh Kudus. Ya. Lalu Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Lukas 4 ayat 18. Dan Yesus mengusir setan oleh Roh Kudus. Matius 12 ayat 8. Dia atau Yesus didukung sepenuhnya oleh Roh Kudus. Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus. Itu 1 Timotius 3 ayat 16. Maksudnya 1 Petrus 3 ayat 18. Ia dibangkitkan oleh Roh Kudus. Roma 11. Roma 8 ayat 11. Lalu saudara-saudara, ini adalah Roh Kudus dalam keselamatan. Ya, Roh Kudus dalam keselamatan. Jadi Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 11. Roh Kudus melahir barukan. Yosua 3 ayat 5 sampai 8. Roh Kudus menjiangi orang percaya. 1 Korintus 3 ayat 6. Lalu pendiaman Roh Kudus bagi orang percaya adalah permanen. Jadi Roh Kudus ada pada orang percaya, sifatnya permanen. Roh Kudus membaptis. Baptisan Roh Kudus terjadi hanya satu kali bagi orang percaya, dan untuk baptisan Roh terjadi setelah seseorang percaya kepada Tuhan Yesus selama-lamanya. Kisah Rasul 1 ayat 5, 1 Korintus 12 ayat 13 dan selanjutnya. Roh Kudus memeteraikan. Itu 2 Korintus 1 ayat 22. Efesus 1 ayat 13. Pemeteraian Roh Kudus meyakinkan bahwa Dia yang memilih orang percaya, dan kita memiliki jaminan keselamatan. Lalu Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen.
Roh Kudus memberikan karunia-karunia. Ya, karunia rohani adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang percaya untuk melayaninya. Karunia rasul, yaitu 1 Korintus 12 ayat 8, Efesus 4 ayat 11. Karunia nabi, Roma 12 ayat 6, Efesus 4 ayat 12. Karunia penginjil, Efesus 4 ayat 11. Lalu karunia gembala, pengajar, Efesus 4 ayat 11. Dan saudara, kita lihat bahwa Roh Kudus memberikan karunia-karunia. Karunia mengajar, Roma 12 ayat 7. Karunia mujizat, 1 Korintus 12 ayat 10. Karunia kesembuhan, 1 Korintus 12 ayat 9. Karunia bahasa lidah, 1 Korintus 12 ayat 10. Lalu karunia menafsirkan bahasa lidah, 1 Korintus 12 ayat 10. Karunia melayani, Roma pasal 12 ayat 7. Dan selanjutnya karunia imam. Jadi Roh Kudus dalam kehidupan Kristen lainnya adalah karunia imam, 1 Korintus 12 ayat 9. Karunia menasihati, Roma 12 ayat 8. Karunia membedakan roh, 1 Korintus 12 ayat 10. Karunia nubuatan, 1 Korintus 12 ayat 10. Karunia kemurahan, Roma 12 ayat 8. Karunia memberi, Roma 12 ayat 8. Karunia memimpin, Roma 12 ayat 8, 1 Korintus 12 ayat 28. Lalu karunia hikmat, 1 Korintus 12 ayat 28. Karunia pengetahuan, 1 Korintus pasal 2 ayat 8. Ya. Lalu kita lihat selanjutnya bahwa Roh Kudus memberikan buah roh, Galatia 5 ayat 12-3. Dan selanjutnya, lalu Roh Kudus memenuhi. Roh Kudus memenuhi. Pemenuhan Roh Kudus adalah penguasaan Roh Kudus atas seseorang. Efesus 5 ayat 18. Pemenuhan Roh Kudus adalah pengalaman yang berulang-ulang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Lalu yang selanjutnya adalah Roh Kudus memenuhi. Kepenuhan Roh Kudus adalah penguasaan Roh Kudus atas seseorang. Efesus 5 ayat 8. Pemenuhan Roh Kudus adalah pengalaman yang berulang-ulang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus menolong untuk berdoa. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan. Roh Kudus memberi kuasa. Roh Kudus memberi penghiburan. Dosa terhadap Roh Kudus. Dosa terhadap Roh Kudus. Kita lihat apa yang menjadi dosa terhadap Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus. Ini salah satu cara kita mendukakan Roh Kudus, yaitu dengan menundukkan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus didukakan ketika orang percaya hidup dalam dusta. Efesus 4 ayat 6. Terus menerus dalam kepahitan dan tidak mengampuni, terus dalam kepahitan dan tidak bisa mengampuni. Itu salah satu kita mendukakan Roh Kudus. Kita melihat Efesus 4 ayat 31-32. Akibatnya adalah bahwa orang percaya akan terhalang untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Memadamkan Roh Kudus itu 1 Tesalonika 5 ayat 19. Lalu saudara, Roh Kudus dipadamkan ketika orang percaya menghalangi pelayanan Roh Kudus dihalangi. Oleh karena itu, orang percaya jangan menghalangi orang lain dalam pelayanan mereka kepada Allah. Ya, dosa terhadap Roh Kudus lainnya adalah menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu Matius pasal 12 ayat 31-32. Menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak dapat diampuni karena pekerjaan yang dilakukan Kristus yang dipenuhi Roh Kudus ditolak, dan bahwa dinyatakan sebagai pekerjaan setan atau Beelzebul. Pekerjaan dari Roh Kudus adalah menginsafkan dunia, tetapi ketika kesaksian Roh Kudus ditolak, maka tidak ada lagi kesaksian yang diberikan kepada mereka. Menghina, menginjak-injak Roh Kudus atau karunia Roh Kudus, itu Ibrani dalam 10 ayat 9, berbuat dosa terus-menerus dengan sadar setelah menerima pengetahuan mengenai kebenaran. Ya, Ibrani pasal 10 ayat 6. Berarti menghina dan memberontak terhadap Roh Kudus yang membawa kasih karunia Allah di hati kita.